Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih ahli. Boleh, Pak. Saudara ahli, terima kasih karena sudah bisa menjelaskan beberapa soal mengenai soal cyanida. Tadi Yang Mulia Majelis mengatakan, bertanya kepada ahli, bahwa apa juga seharusnya diperiksa jantung dan kepala. Saudara mengatakan seharusnya demikian. Seharusnya, kenapa harusnya demikian? Karena itu adalah prosedur otopsi. Prosedur otopsi itu harus membuka seluruh roga-roga tubuh, baik mulai dari kepala sampai perut bagian bawah. Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya? Atau tujuannya otopsi itu? Otopsi itu tujuannya lah untuk mengetahui sebab kematiannya. Untuk mengetahui sebab kematiannya. Jadi untuk mengetahui sebab kematian daripada seseorang harus dilakukan otopsi. Tidak selalu setiap kasus seperti itu. Tadi saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan, otopsi adalah hanya satu bagian dari seluruh rangkaian yang 5 tadi. Yang sebetulnya membuktikan bahwa matinya itu adanya racun di dalam tubuh. Itu yang kita pakai. Ada gejala dan sebagainya. Sehingga dengan kondisi dan situasi yang seperti kasus ini kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak, mungkin ada sesuatu hal yang tidak saya ketahui yang tidak dapat dilakukan otopsi. Nah, satu-satunya jalan yang paling baik adalah mengambil lambung tadi agar supaya dia bisa menunjukkan ada enggak nih racun tersebut di dalam tubuh si korban. Tadi saudara mengatakan bahwa otopsi itu adalah untuk menentukan sebab kematian korban. Itu SOP-nya seperti itu ya, dalam kedokteran SOP begitu. Nah, sekarang dengan tidak dilakukan otopsi, apakah ada kemungkinan nggak sebenarnya ini juga mati karena umpamanya jantung? Ya, jadi memang itu sudah sering sekali kami ditanyakan bahwa kalau sebab-sebab lain bukan karena cyanida, maka kematiannya tidak spektakuler atau tidak sedramatis dengan CN. Jantung tidak pernah mengalami perlukaan di bibirnya. Jantung tidak pernah dia langsung kejang-kejang dan sebagainya. Dia akan kesakitan dulu, terutama di daerah perut. Racun lain misalnya cyanida, arsen. Dia tidak seperti itu. Dia hanya muntah-muntah, rasa tidak enak pada perut, dan akhirnya setelah racun itu masuk ke dalam saraf, baru dia akan mengalami kelumpuhan pada saraf-saraf pernapasan dan saraf-saraf jantungnya. Baru dia mati. Ya, pertanyaan kami adalah, apa mungkin juga orang mati karena jantung? Seperti dalam kasus ini. Dalam kasus ini saya bisa menyingkirkan kemungkinan matinya Bagaimana jantung. saudara bisa menyingkirkan orang saudara tidak periksa? Karena dari gejala, tadi saya katakan bahwa pada kasus keracunan. Ya sudah tahu dari gejala. Iya. Tapi saudara kan tidak memeriksa jantung kan? Iya, tidak memeriksa jantung. Nah, kalau ternyata memang pada saat itu juga mati karena jantung, bisa kan terjadi juga semacam koinsiden. Jadi begini. Bagaimana kita bisa mengabaikan itu? Ya, itu memang pertanyaan yang bagus. Tapi Bapak harus tahu bahwa pada kasus keracunan cyanida, hampir seluruh organ itu akan mengalami kerusakan. Karena dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat. Akibatnya kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung, tapi sebetulnya enggak. Itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik. Iya, tetapi kan tadi saudara seharusnya untuk menentukan matinya seseorang, katanya kan otopsi. Iya. Pertanyaan kita kan, saudara tidak melakukan jantung, memeriksa jantung. Nah, kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan matinya ini karena jantung atau tidak?
Tidak bisa, Saudara tidak memang periksa. memang Iya, tidak kan? bisa. Ah. Tapi dengan adanya tanda-tanda dan gejala itu bukan menunjukkan penyakit jantung. Iya, tapi saudara nggak periksa kan? Ya, penasihat hukum ya. Enggak, ini kan Yang ilmu, kita- ini kan keilmuan kan? Iya, keilmuan. Keilmuan, kita Iya, bicara oke. ilmu kan gitu. Tapi pemeriksaan kami, pemeriksaan dokter, masa dokter bisa tahu kalau tidak ada dukungan-dukungan dari laboratorium dan sebagainya? Kan kita dokter, ada laboratorium yang bisa menggunakan dan sebagainya. Iya, jadi begini. Atau saya tanya dengan cara yang berbeda. Iya, Kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan, oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung? Padahal saudara tidak memeriksanya. Ini keilmuan. iya. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung. Oke. Iya. Kedua, saudara tidak lakukan bedah di Jenazah, otak. otopsi. Jenazah otak. Iya, Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah sianida itu bisa masuk sampai ke otak. iya. Ya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian pada kita adalah dari seperti itu. kepolisian. Iya, Oke. dengan Itu bukan salah Bapak kan? Iya. Gitu ya. dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Iya. Kalau seandainya tadinya otak diperiksa, Iya. bisa nggak kemungkinan bisa ditemukan karena stroke umpamanya? Ini Bisa kemungkinan. saja, Bisa tapi saja. gejalanya tidak seperti ini. Ya, tapi bisa saja kan? Bisa saja. Bisa Iya. saja. Jadi kemungkinannya stroke juga bisa gitu. Karena nggak diperiksa. Iya. Karena memang ini persulit sekali karena kalau SOP-nya kan sudah saudara jelaskan tadi. Baik. Kalau umpamanya saudara melakukan suatu pemeriksaan semacam otopsi atau ini tidak otopsi pemeriksaan. Tidak, iya. Jadi pemeriksaan apa namanya ini? Pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel Pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel. untuk pemeriksaan toksikologi. Nah, tidak otopsi. Nah, apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu, saudara menganalisa yang ada di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh? Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh. Secara logika ilmiah itu bisa. Iya. Iya. Pertanyaan saya kan gini, saudara memeriksa suatu organ tubuh, Iya, saudara temukan di sana umpamanya seperti saudara bilang 0,2 miligram miligram per liter. cyanida. Ya. Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal-hal lain, Iya, saudara hanya memeriksa tubuh ini saja. iya. Apa kesimpulan saudara? Ya itu tadi seperti sekarang bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya. Itu kan karena belum diperiksa. Iya, Ini sudah diperiksa kan, sudah dapat 0,2. tidak ketemu. Sudah ditemukan kan 0,2 miligram. Iya. Apa kesimpulan saudara? Nah itu kita tadi sudah saya katakan bahwa salah satu dari 5 tanda atau patokan. Enggak. Jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih, Ya, kan kita belum periksa ini. ya, ya, Kita belum periksa ahli yang lain ini. Ya, Ahli ya. toksologi kita belum periksa. Ya. Jadi kita nggak bisa comfort di sini. ya, Tanpa pemeriksaan toksologi ini, umpamanya, ya kan? Hasil dari pemeriksaan lab krim kan laboratorium sudah ada. ya, Ditemukan dalam tubuh korban, Ya. antara lain bla bla bla, antara lain di dalamnya adalah di hati tidak ada ya. Urin ditemukan, juga tidak ada. Ya, di empedu tidak ada, di urin tidak ada, ya kan? ya, Tapi ada 0,2 di dalam lambung. Lambung. Nah, tadi saudara mengatakan little dosis, ya, ya 150 ya. ya, Nah, saudara temukan dalam lambung hanya 0,2. ya. Nah, berarti tidak sesuai dengan jumlah little dosis yang mematikan itu. Ya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini, Nggak, karena- kalau lihat little dosisnya ini, ya, ya, ya. mematikan nggak? Ya, saya ngerti, saya ngerti. Nah, Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna, akan diserap. Yang kedua,
bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Oh, ya. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan sejarah kemungkinan. Iya, Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. iya, Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti Iya. kalau analisa saudara terserah. iya, iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Oke. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Ya, Mengapa dia saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan cyanida. Baik. Itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya. Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? Sama seperti saya dengan Izin yang mulia. sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli ya. untuk bertentangan. Kepada Yang mulia, maksud saya gini. Enggak, bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya yang bukan saya yang meriksa, saya bisa tahu Ya. bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Lo iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya. Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. Makanya saya tegaskan, tapi Bapak masih terus saja Bukan. begitu. Ya saya bertanya. Ya, makanya saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mungkin dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Iya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Bisa, kan? Karena tidak ada proses. Ya. Kadang ya. orang mati Oke, berhenti. nggak apa-apa. Iya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk Baik. menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Oke. Itu Oke. keahlian kita. Baik. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang Lubang, gitu. iya. Gitu kan? Ulcer ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan, Ya, ya, ilmu, ya, ilmu, ya, bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang parah sekali seperti berlubang itu. Ya. Bisa nggak terjadi itu? Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya di lambungnya, tidak ada. Jadi kalau lambung yang terjadi karena proses kronis, itu akan terlihat sekali yang namanya tanda-tanda intravital. Tanda-tanda intravital itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel darah yang memakan baksil-baksil ataupun kuman-kuman ataupun jaringan-jaringan yang telah mati. Sehingga akan ada teraba atau terlihat benjolan di tempat-tempat tersebut. Baik. Ya. Jadi saudara mengatakan kalau hanya melihat hasil laboratorium dari dalam tubuh saja, Iya, iya. kesimpulan saudara tadi tidak bisa ditentukan sebab matinya, Ya. ya kan? Dan 0,2 itu juga jumlah mematikan. Iya. Tapi saudara ahli menjelaskan karena ada keterangan-keterangan yang Iya, lain, iya, iya. maka saudara menghubungkannya, kan begitu Siap, Pak? Kan siap, gitu. siap, Ya, itu. siap. Itu yang saya tanya gitu loh. Iya, iya. Karena nanti kan akan kita tanya nanti ahli yang lain itu Iya, apa siap. yang dia mau ngomong. Ya, siap. Begitu Pak kan? Iya. Jadi artinya dalam hal ini saudara dengan melihat yang saudara dengan ilmu yang saudara gunakan, Iya. dengan pengetahuan saudara, Iya, iya. berdasarkan pemeriksaan tubuhnya, Iya. termasuk empedunya, Iya. urinnya, hatinya, Iya. ya Iya. itu tidak bisa menentukan matinya korban ini. Iya. Kan begitu. Nah, soal nanti apakah
saudara kan katanya kan diterangkan oleh ahli. Orang lain, iya. Kan gitu. Iya. Nanti kita tanya, Iya. benar nggak Iya, keterangan iya. itu? Siap. Karena kan saudara mengatakan bahwa itu pasti karena ada barang yang masuk. Iya. Nah, nanti kita cek Iya. apakah betul jumlah itu masuk. Kan begitu, Iya, Pak. siap. Kan? Iya. Karena berbeda soalnya kan. Iya. Karena faktanya 0,2, jaksa mengatakan lethal dosisnya tadi malah 2,5 miligram. miligram, nggak cocok gitu loh. Iya. Jadi kalau 0,2 aja ditemukan as it is apa Iya. adanya begini, nggak mati nih korban. Kan Iya, begitu, Pak iya, ya. iya. Nah, Tapi it- Bapak juga mesti ada di dalam pemikiran Bapak bahwa korban ini sudah 3 hari. Nah, sekarang gini, dengan 3 hari itu kan berarti kan jadi terjadi kemungkinan nah Pak. Iya. Dengan ada 3 hari Dimasukkan itu. dimasukkan formalin, Iya. kan menjadi akurat nggak jadi pemeriksaan ini jadi? Iya. Kan tidak kan? Bisa nggak akurat kita, kan jadi kemungkinan kan jadinya kan? Atau pertanyaan saya bertanya lah, dengan adanya formalin dalam tubuh, Iya. apakah akurasi pemeriksaan ini lebih baik atau tidak? Jadi begini, di dalam konsep pemeriksaan racun dari prosedur kedokteran forensik, itu tempat-tempat yang paling banyak menyimpan itu adalah lambung. Kalau dia menggunakan secara oral. Kalau suntik itu dihepar biasanya. Itu tempat-tempat itulah yang kita ambil untuk mendeteksi. Nah, kalau di lambung ada, walaupun sedikit, yang seharusnya tidak ada pada lambung itu bisa. Tetapi kalau dia dimasukkan setelah itu juga tidak mungkin karena tidak ada luka-lukanya. Tidak menyebabkan luka. Tidak menyebabkan luka. Itulah yang tadi saya katakan bahwa pada orang-orang yang sudah mati dimasukkan racun ke dalam tubuh, tidak ada reaksi tubuh karena korbannya sudah mati. Nah, kita lihat di sini bahwa saya kebetulan, makanya saya juga memeriksa PA-nya, patologi anatomi, untuk melihat bahwa ini memang terjadi namanya antemortem, sebelum mati. Nanti ada juga yang postmortem. Ya, jadi banyak sekali dulu waktu zamannya racun orang suka minum serangga, itu sering sekali orang sudah dibunuh terus dia masukkan. Tapi kita lihat ternyata itu tidak ada tanda-tanda reaksi di dalam tubuhnya. Secara toksikologi ada, tapi ini ada, memang ada, tapi bukan pada waktu dia masih hidup. Jadi matinya sebetulnya dia dibekap. Pakai bantal waktu itu. Jadi seperti itu. Baik, saya bertanya lagi. Tanda-tanda seseorang mati karena cyanida itu apa saja yang ada dalam tubuh? Iya. Jadi bukan di luar tubuh. Iya, iya, iya. Umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau Iya. di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Ya, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini, menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Ya. Tapi standarnya, standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama Tadi hanya itu saja, bahwa tidak ada racun di dalam tubuh, tidak ada zat yang sebetulnya tidak ada di dalam tubuh dalam keadaan normal. Itu saja patokan kita. Tetapi juga kita menggunakan tadi runtutan-runtutan tadi. Ada kontak, ada gejala, ada tanda, diketemukan racun di dalam bahan yang dia kontak. Kemudian di dalam tubuhnya ada, ya udah itu kaitannya sangat erat sekali. Dan inilah namanya pemeriksaan forensik. Ya, jadi kalau ditemukan umpamanya di dalam tubuh lambung kita ini ada cyanida. Iya. Coba jelaskan setelah dari di lambung kemana dia perginya? Dari lambung kalau dalam keadaan dosis yang kecil, Ya. itu akan diserap ke dalam tubuh, akan diserap oleh lambung, masuk ke dalam peredaran darah, di hati akan diurai menjadi asam tiosianat,
dan NH4. Itu amoniak. Itu akan dikeluarkan melalui kencing nantinya. Kalau dalam dosis sedikit. Coba saudara jelaskan tentang tadi saudara katakan masuk dalam hati, Iya. lantas dirubah menjadi Iya, tiosenat. akan metabolisme. Oleh Coba metabolisme jelaskan tubuh. bagaimana reaksinya itu. Reaksinya seperti biasa saja, seperti makanan. Makanan itu juga akan melewati hati, di hati nanti akan diolah, yang protein akan dikirim ke otot dan sebagainya. Yang ini juga begitu. Karena ini racun, dia akan diolah dan dibuang melalui ginjal, akhirnya kelewat urin. Jadi kalau racun itu masuk ke hati, Iya. maka dia bereaksi Iya. dan keluarlah namanya Tiosianat itu tadi, Tiosenat. urium. Jadi kalau orang mati selalu kemungkinannya ada ditemukan dalam hati tiosenat ini. Iya. Ada ya? Harusnya ada, tapi Harusnya karena ada. matinya cepat, Ya. proses itu belum berjalan. Ya. Proses Jadi, itu belum berjalan. seharusnya ada ya. Ada. Seharusnya syarat, karena saya baca di ahli itu juga. Iya. Seharusnya Ada, parameter iya. untuk menentukan matinya seorang ini Iya. adalah karena ditemukannya Iya. Tiosianat. tiosenat di dalam hati. Iya. Pertanyaan saya, di dalam hasil lab ini ditemukan nggak tiosenat itu? Nggak ada, karena apa? Karena dia cepat sekali proses Itu nanti kematiannya. solusi kedapnya apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi Bapak juga harus berpikir, saya ngomong tidak ada, karena apa? Secara forensik itu karena prosesnya sangat cepat sekali. Hitungannya hanya detik loh Pak. Hitungannya hanya detik. Titik ya. Oke, jadi tidak ada tiosenat. Ya, jadi Dalam- saya juga minta pada Pak Hakim untuk menjelaskan bahwa saya menjelaskan tidak ada, memang itu benarnya seperti itu, pengetahuan umumnya adalah seperti itu. Tapi karena prosesnya sangat cepat, tidak sampai dia sampai ke itu, bahkan tidak sampai ke usus, tidak sampai ke usus halus, karena keburu mati dia. Dosisnya besar sekali, 2 kali lipat. Oke, saya tanya lagi. Tadi saya sudah katakan karena cepatnya dia langsung menyerang Jantung dan otak. Nah, bagaimana bentuk serang ke jantung itu? Apa tanda-tanda bahwa jantung itu diserang? Jantung itu diserang ya itu dia, jadi dia berhenti bernapas. Ada Yang nggak di otak dia tanda-tanda yang kita lihat? kejang-kejang. Seandainya kita periksa jantungnya, ada nggak tanda-tanda di dalam Ada namanya bintik-bintik perdarahan, biasanya ada bintik-bintik di perdarahan. jantung itu ya? Iya. Di otak? Di otak itu biasanya otaknya mengalami kelainan-kelainan perdarahan juga, perdarahan kecil-kecil, bukan Gitu. bukan yang namanya stroke, bukan yang namanya stroke. Terutama adalah pada batang otak. Batang otak itu yang mengatur pernapasan dan kerja jantung. Itu kalau keserang itu semua orang pasti akan mati biasanya. Karena memikirkan Pak, dokter. Iya. Karena Bapak mengatakan seharusnya dicek jantung, seharusnya Iya. dicek kepala, Iya. sehingga kan kita merasa sayang, loh kenapa nggak diperiksa? Padahal Iya. kalau diperiksakan lebih akurat. Iya. Kan begitu dokter. Ya, kan? tapi kan Bapak nggak tahu kenapa polisi meminta seperti itu. Itu kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan Iya, lain. iya, makanya hanya Iya. jadi seandainya kalau polisi minta hanya organ di lambung, Bapak hanya bisa periksa itu aja ya. Lah iyalah, Nggak bisa periksa tubuhnya. nggak bisa karena kan harus membuka. Oh, begitu ya. Iya, Tapi menurut membuka saudara semua. sebaiknya sebenarnya semua ya. Menurut saya sebaiknya itu. Iya. Sebaiknya itu. Kalau umpamanya tadi saudara mengatakan, sekali juga saya baca-baca buku, memang kan banyak di luar kita ini banyak ada sianida juga. Tadi Bapak katakan ada dalam singkong, Iya. ada dalam rokok, apel juga ada. Apa ada? Ada apel juga ya. Jadi kalau umpamanya atau di coklat ada coklat. Coklat saya nggak tahu persis Ya. berarti ya. Apel ada ya. Apel ya. Nah, jadi kalau dia makan coklat apel sebelumnya Iya. ada kemungkinan juga ada dong di dalam lambungnya. Ada. Kemungkinannya. Ya, yang Iya. ya di dalam karena kecil kan? Iya, karena Nah, kecil. 0,2 sekali, Iya. 0,2 kan kecil sekali itu kan? Iya. Jadi bisa juga itu dari makanan begitu ya? Bisa. Bisa. Tapi kan dia nggak makan makanan apel. Bapak kan nggak tahu. Kan kelihatan di TV. Di berita acara ada. CCTV kan Di ada. berita acara ada. Pak. Nanti kita itu udah Bapak. Nanti. Ya. Iya. Ada kan? Ada. Iya, iya. Ada. Iya. Tapi Bapak begini Pak, kalau jumlahnya sedikit itu tidak banyak menyebabkan efek karena dia di metabolisme tadi itu Pak. Jadi dia dikeluarkan. Iya, jadi Dikeluarkan. sudah benar Bapak. Iya. Karena kita temukan kan 0,2. Iya. Bapak bilang tadi mungkin karena makanan, Iya, iya. antara lain apel, ya kan? Iya. Nah,
Bapak kan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa matinya ini karena cyanida karena ada dokter lain ahli mengatakan detail dosisnya bla 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 ditemukan bla 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 kan begitu. Jadi nanti itu biarlah mereka yang ceritakan Pak, gitu maksud saya. Biarkan Bapak di sini kan begitu. Gitu. Enggak bau busuk Enggak bau sebetulnya. busuk, Kalau ya. murni almond Jadi, kalau enak murni tuh. cyanida. Saya juga sering makan almond soalnya enak sekali tuh. Ya. Karena wangi. Tadi saudara sudah menjelaskan bahwa di lambung itu ada korosif dan sebagainya karena sakit. Jadi saya nggak ulangi lagi ya sebab-sebabnya. Jadi saya pikir untuk sementara dari kami cukup. Mungkin rekan kami. Silakan. Saksi, tadi saudara mengatakan saya belum jelas ini. Iya, Pak. Otopsi selama 11.30 Bukan otopsi, mohon maaf. apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa itu? Sampai jam berapa? Sampai sekitar jam 1-an, sekitar jam 1. 1 ya. Sekitar 1. Jadi sudah masuk tanggal 10 berarti. Terus tadi mengatakan sudah dibalsem, blaming ya. Iya, di embalming. Saya ingin tahu siapa dokter yang melakukan balsem blaming tadi? Saya tidak tahu persis itu mengenai itu. Tidak tahu. Tidak tahu persis. Terus sianida itu baunya almond itu Pak. Tadi Bapak bilang almond. Almond, kacang almond. Kacang almond itu. Iya. Tidak berbau kecut kalau di ruangan seluruhnya. Kalau Secara dibawa teoritis tangan berbau terbuka. almond secara teoritis. Tapi kalau sudah dicampur-campur dengan lain itu mungkin ahli yang toksikologi lah yang tahu. Kalau dalam perkara ini sianida bentuknya apa? Kenapa? Kalau dalam perkara ini Kenapa? bentuknya sianida berupa apa? Saya nggak tahu bentuknya apa karena saya nggak memeriksa sianidanya. Oh, ya. Terus polisi yang menentukan supaya diambil sampel Iya. pencernaan Iya. lambung itu tadi. Iya. Apakah SOP-nya memang begitu? Jadi begini, standar satu pemeriksaan itu harus ada otopsi. Iya. Tetapi kalau ada hal-hal yang Maksudnya tidak gini Pak, polisi kan memungkinkan- bukan dokter. Hah? Polisi tadi penyidik kan bukan dokter. Bukan Ya. dokter. Mengapa Semua Bapak apa tuduh? yang diminta oleh penyidik itu disesuaikan dengan Iya. kebutuhan penyidik. Ya. Jadi Padahal polisi yang kan bukan menentukan- dokter Pak ya. Hah? Polisi kan bukan dokter yang memerintahkan. Oh bukan, Ya, ya. bukan ya polisi beneran, Polisi beneran. penyidik. Penyidik. Dokter juga Itu polisi saja saya ingin beneran. tahu. Iya, iya. Karena kalau dokter kan konotasinya lain. Iya, iya. Kalau penyidik dia kan awam dalam Iya, iya. dunia kedokteran. Iya. Tapi undang-undang kita menyebutkan seperti itu, Pak. Bukan dokter yang menentukan, tapi penyidik. Ya. Karena disesuaikan dengan kebutuhan dia. Dia Ya. sudah banyak hobi, sudah banyak. Tapi dia kan nggak bukti- tahu apa SOP-nya orang mati itu dari mana, otopsinya bagaimana, dia kan nggak ngerti Pak. Jadi saya ingin tahu yang Iya. menentukan itu penyidik, padahal dia kan bukan dokter, kecuali dokter polisi lain Pak. Iya, makanya tadi kan saya bilang yang menentukan otopsi atau tidak adalah polisi atau maaf penyidik. Mengambil Karena bukan, penyidik, iya tahu, iya. apa mengambil apa Oh, mengambil lambung, iya, iya. iya. Lambung, hati, dan limpa tadi. Iya. Iya. Dia kan bukan seorang dokter kan? Yang saya tanyakan Iya. itu aja. Tapi mereka punya pengetahuan juga saya kira, karena mereka juga belajar ilmu forensik. Ya, Mereka sudah. belajar di PTIK Ya, cukup ilmu ya. forensik, iya. Sekali lagi, saya mau tanya sedikit lagi aja Iya, Pak. Pak. Ya. Tadi kan saudara mengatakan soal korosif itu ya. Iya. Kalau orang minum ekstasi bisa juga korosif. Saya kira tidak, taksi itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah dia. Kalau Tidak terlalu- heroin, Kecuali kalau dia benar-benar banyak. ya banyak. Kalau banyak umpamanya, Kalau banyak sekali ya bisa bisa saja. saja. Bisa saja. Kalau heroin, Heroin tidak. Heroin tidak. Bahkan heroin tidak diserap oh, di dalam ini. Jadi kalau kita menggunakan heroin dengan ditelan itu nggak ada efeknya.
Tapi kalau disuntik atau dihirup itu paling cepat sekali, karena dia targetnya adalah darah. Kalau sabu-sabu? Sabu-sabu itu mungkin agak asam ya mungkin, tapi tidak akan sampai seperti ini. Tidak akan mengalami iritasi tidak akan mengalami erosi yang seperti ini. Kalau banyak? Kalau banyak tuh juga tidak sampai seperti itu. Karena kalau banyak dia pasti akan muntah-muntah. Karena efek dari ekstasi itu seperti itu, merangsang otak untuk dia bekerja sehingga dia akan muntah-muntah, jadi keluar lagi. Enggak, saya tanya sabu-sabu. Sabu-sabu saya kurang tahu persis kalau mengenai jumlahnya, karena sabu-sabu itu kayaknya agak asam, tapi tidak akan menyebabkan perlukaan semacam seperti ini. Hanya paling-paling iritasi lambung, kemudian setelah malam iritasi hanya kemerah-merahan saja lambungnya. Kalau kita lihat tadi kan hitam. Kalau umpamanya dia sudah sering minum terus gitu, bisa terjadi nggak? Kalau sering ya bisa, jadi sakit mah biasa lah, itu Bisa seperti lah, sakit kalau mah sering. biasa, iya. Ya, sampai sakit gitu mah. ya, bisa Sakit mah itu juga iritasi sebetulnya di lambung. Korosif juga namanya tuh? Iya, korosif. Enggak korosif udah terlalu berat. Ya. Erosi Makanya saya bilang namanya. kalau umpamanya tadi saya katakan sabu-sabu yang Iya. sering terus Iya, diminum, bisa juga korosif. Enggak sampai korosif, Pak. Nggak sampai korosif. Dia hanya kemerahan saja, dan itu sudah menimbulkan gangguan, dia mual-mual, yang orang bilang sakit mah. Jadi apa saja selain cyanida yang membuat korosif? Tadi itu kan Hanya itu aja. H2SO4, kemudian asam formiat, Sama penyakit kemudian yang lain ya? lisol, karbol, yang katanya ada minum membunuh Kalau diri. umpamanya ekstasi atau heroin diminum tiba-tiba dalam jumlah yang banyak, itu bisa juga tiba-tiba mati. Bisa cepat mati nggak? Matinya tapi lain, Lain. dia akan keluar busa. Busa. Dia akan keluar busa kalau heroin. Oh, dan kalau keluar busa Iya. itu karena heroin ya? heroin. Busanya banyak dan busanya meleleh sampai banyak Iya. sekali. Dan cepat itu ya? Cepat, karena dia menyerang paru-paru, paru-parunya menjadi bengkak. Oh, minum heroin juga bisa langsung mati gitu? Iya ya? bisa, Oh, tapi bisa. nggak secepat inilah gitu, Iya. nggak hitungan detik. Ya, tapi Tidak bisa hitungan juga detik. gitu bisa, ya. bisa, Ini bisa. kan secara ilmu lah ya. Iya, mungkin iya, ya. iya, iya. Dan itu berbusa gitu ya? Berbusa, yang paling jelas tanda-tandanya adalah berbusa, Berbusa. karena paru-parunya membengkak besar paru-parunya. Gitu. Kalau karena cyanida nggak berbusa? Cyanida tidak berbusa, Tidak berbusa. tidak berbusa, tapi dia bisa keluar cairan dari mulut karena tadi itu otot yang menjaga supaya isi lambung tidak keluar, karena dia mati dia jadi kendor. Nah itu dia jadi bisa keluar, tapi bukan busa, Berbusa ya? bukan busa. Bukan berbusa. Ini saya mau bicara ilmu aja, mau jelaskan pada kita. Iya. Ada beberapa saya baca literatur bahwa sebenarnya cyanida ini tidak mengakibatkan korosif. Kira-kira dokter kan baru pertama kali ini Iya. meriksa cyanida, jadi nggak pernah melihat langsung. Iya. Apa referensi dokter untuk mengatakan bahwa kalau cyanida itu korosif? Jadi sebagian besar buku-buku itu semua menyebutkan bahwa dia sifatnya adalah basa yang kuat. Dia itu basa yang kuat. Jadi asam dan basa yang kuat itu menyebabkan erosi atau iritasi pada lambung. Ada nggak literatur? Malah saya heran kalau Bapak bisa baca bahwa itu tidak menyebabkan iritasi. Bukan. Bukan iritasi. Apakah ada referensi dari ahli Iya. yang bisa disampaikan pada kami? Baik, nanti pada besok saya persidangan bawakan ini, semua, iya. Ya, bahwa cyanida itu Iya. mengakibatkan korosif. Iya. Boleh saya catat mungkin di mana ditemukan? Saya bawa nanti besok mungkin saya akan silapkan, ini hanya 2 Buku mana mungkin bahan-bahannya. gitu? Jadi ini adalah Ini kan- kumpulan dari segala macam mengenai referensi mengenai ini, ada banyak sekali. Ada di situ ya. Bisa diserahkan pada kita? Nanti besok saya akan bawakan Bisa semuanya. Iya. Karena Iya. tentu kan kalau itu kan harus ada referensi kan? Iya, iya, Karena iya. saudara kan nggak pernah Iya, lihat. iya, iya, iya. Ya kan begitu. Iya, iya. Nah, kedua juga, saudara juga tidak pernah memeriksa, mengetahui punya pengalaman bahwa kalau itu cyanida masuk, warnanya kayak apa? Saudara bilang hitam. Iya. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya harus merah, gitu loh. Jadi saya mau tanya referensi ahli apa, gitu, bahwa itu. Jadi ini Pak, jadi yang hitam itu adalah perdarahan. Kalau di dalam tubuhnya orang itu akan berwarna kemerahan. Nah, betul ya. Akan berwarna kemerahan. Merah. Tetapi di lambung hitam itu adalah darah.
Darah, Jadi- bukan sianidanya, Ya. bukan. Darah yang terkumpul akibat terjadinya erosi pada lambung. Dan Pembuluh darahnya pecah. Oke. Itu adalah erosi, itu terjadi Karena perdarahan. karena pendarahan. Iya. Erosi dari lambung. Iya. Nah, apakah itu dia diakibatkan sianida? Belum tentu. Diakibatkan sianida. Hah? Bisa disebabkan oleh sianida. Bisa dia sianida, bisa Iya. juga oleh Yang lainnya, bisa zat juga asam lainnya, zat Nah, basa itu. lainnya. Jadi biar clear kita kan. Iya. Bisa dia dapatkan sianida, bisa juga diabetes orang yang lain. Tapi ketemu sianida di dalam lambung, yang lainnya nggak ada. Jadi Ya, tapi sebabnya kan apa? Tapi kan jumlahnya kan 0,2. Nggak ada masalah soal 2, nanti akan diterangkan oleh ahlinya. Iya, nanti. iya, makanya nanti itu Iya. kan. Ini dulu. Jadi makanya Iya. jangan terlalu jauh kesimpulan dari Iya. dokter ya. Saya kan? pikir Loh, mengulang nanti. itu, mengulang. Karena ya. dia sudah menerangkan di dijelaskan dalam tadi. berita acara itu sudah diterangkan Iya, bahwa ini Makanya- gini. Makanya Saya menyadap dia. kita sulit, Iya. kita sulit karena dia belum didengar. Iya. Jadi kami kan jadi Iya. nggak tahu Iya. nih Iya. ahli. Iya. Kalau Makanya- tadinya dia duluan, Iya. Ya, penasihat hukum ya, Iya. supaya tidak diulang ya dan dimentahkan lagi yang sudah Iya, sudah jadi selesai. keterangan Iya. ahli tadi, karena ahli sudah disumpah ya, Iya. tadi sudah diterangkan. ya karena kan kami lihat begini kan soal keyakinan dan pendapat. Kita kan sebenarnya kan ingin pendapat bukan keyakinan. Iya. Itu aja mulia. Jadi Iya. karena ahli bicara keyakinan kan nggak bisa dipakai sebagai alat. Yang Iya. dipakai kan pendapat. Ya, Terima kasih mulia. terima kasih. Cukup ya. Ada tanggapan dari terdakwa? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Terima kasih ahli, Ya, siap. boleh meninggalkan ruangan. Siap, terima kasih.